Oke, halo. Hari ini kita akan belajar mengenai sistem persamaan linear dua variabel dengan kompetensi dasar 3.3 mengenai matematika kelas 10 SMK oleh Ovi Ulia Dwi Mutrenika Hanggreni. Di sini, sebelum kita masuk ke tujuan pembelajaran, kita akan membacakan mengenai 3.3 ini adalah menentukan nilai variabel pada sistem persamaan linear dua variabel dalam masalah kontekstual. Oke, jadi tujuan pembelajaran hari ini kalian dapat menentukan nilai variabel pada sistem persamaan linear dua variabel dalam masalah kontekstual. Jika melihat dari gambar tersebut, ada suatu promo di dalam restoran makanan. Di sini ada gratis soft drink untuk pembelian paket super besar. Oke, di sini super besar artinya adalah paket nasi ayam big dengan paket nasi ayam double dengan gratis minuman. Apa hubungan gambar ini dengan materi SPLDV? Nah, untuk pengertian SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel itu merupakan himpunan beberapa persamaan linear yang terkait dengan persamaan-persamaannya yang merupakan suatu bilangan real. Di sini persamaannya itu menggunakan bilangan real. Nah, bentuk umumnya yaitu dengan dua variabel X dan Y, maka nanti di sini ada dua persamaan. Yang pertama ada A1X ditambah dengan B1Y sama dengan C1. Untuk persamaan yang pertama. Kemudian persamaan yang kedua ada A2X ditambah B2Y sama dengan C2. Itu untuk persamaan kedua. Dengan A1, A2, B1, B2, C1, C2-nya merupakan anggota bilangan real. Sedangkan A1, A2, B1, B2 itu tidak sama dengan 0. Oke, cara menentukan HP dari sistem persamaan linear dua variabel yang akan dibahas di sini ada 3. Yang pertama metode substitusi, kemudian yang kedua metode eliminasi, yang ketiga ada metode eliminasi substitusi. Nah, bagaimana sih maksudnya metode eliminasi substitusi dan eliminasi sendiri dan substitusi sendiri? Di sini metode substitusi itu merupakan metode yang dilakukan dengan cara menggantikan satu variabel dengan variabel dari persamaan yang lain. Nah, di sini digantikan dengan variabel satunya. Kemudian variabel yang lainnya ini masuk ke dalam suatu variabel. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, pilih salah satu persamaan, kemudian nyatakan X sebagai fungsi Y atau nyatakan Y sebagai fungsi X. Yang kedua, substitusikan X atau Y pada langkah pertama ke persamaan yang lain. Sedangkan metode eliminasi itu merupakan metode yang dilakukan dengan cara menghilangkan salah satu variabel. Di sini langkah-langkahnya adalah nilai X dicari dengan cara mengeliminasi variabel Y, sedangkan nilai Y dicari dengan mengeliminasi variabel X. Jadi ketika menghilangkan variabel Y, maka nilai X-nya dapat diketahui. Ketika menghilangkan variabel X, maka nilai Y-nya yang diketahui. Gitu. Untuk metode eliminasi substitusi, di sini metode eliminasi substitusi itu merupakan gabungan dari metode sebelumnya, yaitu metode eliminasi sendiri dan substitusi sendiri. Di sini digabungkan yang pertama langkah-langkahnya yaitu salah satu variabel dicari dengan cara mengeliminasi peubah variabel lainnya. Kemudian yang kedua hasil variabel diperoleh kemudian disubstitusikan ke salah satu persamaan. Jadi yang pertama kita eliminasi terlebih dahulu, kemudian disubstitusikan hasilnya. Nah, di sini contoh soalnya. Ada promo dari makanan tadi, paket super besar. Di sininya adalah paket nasi ayam. Dan yang satunya adalah paket 2 ayam dengan 1 nasi. Nah, gratisnya adalah soft drink. Jadi di sini yang akan dicari adalah berapakah harga masing-masing dari 1 potong ayam dan 1 mangkok nasi jika minumannya gratis. Jadi minumannya tidak dihitung. Oke. Yang pertama, kita menggunakan metode substitusi. Kita misalkan ayam sebagai variabel X dan nasi sebagai variabel Y. Maka untuk persamaan yang pertama, kita dapatkan dengan 2 paket nasi gini ya, jadi 2 ayam berarti 2X dan ditambahkan dengan 1 mangkok nasi yaitu Y sama dengan harganya adalah 26.500.
menjadi 2X ditambah Y sama dengan 26.500. Untuk persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, karena ada satu potong ayam dan satu mangkok nasi, maka didapatkan 16.000. Di sini dituliskan menjadi X ditambah Y sama dengan 16.000 untuk persamaan yang kedua. Nah, di sini menyatakan X sebagai fungsi Y menggunakan persamaan yang kedua. Maka didapatkan X sama dengan 16.000 dikurangi Y dari persamaan kedua tadi. Kemudian disubstitusikan ke persamaan ke pertama, gitu ya. Jadi setelah didapatkan persamaan ketiga tersebut, substitusikanlah ke persamaan yang pertama. Jadi X-nya diubah menjadi 16.000 dikurangi Y. Didapatkan Y-nya adalah 5.500. Nah, variabel Y-nya dapat 5.500, kemudian disubstitusikan lagi ke persamaan kedua. Didapatkan X-nya adalah 10.500. Jadi didapatkan harga nasinya adalah 5.500, sedangkan satu potong ayam adalah 10.500. Nah, bagaimana dengan menggunakan metode eliminasi? Metode eliminasi ya berarti dengan dua persamaan tadi, yang pertama, persamaan 1 dan 2-nya kita eliminasikan variabel Y-nya, maka didapatkan nilai X sebesar 10.500, kemudian kita eliminasi lagi persamaan tersebut dengan mengeliminasi variabel X, maka dengan cara dihilangkan salah satu variabel X-nya, kemudian Y-nya didapatkan 5.500. Jadi diketahui bahwa harga satu potong ayam itu 10.500 dan harga mangkok nasinya 5.500. Hasilnya sama dengan metode sebelumnya. Oke, kemudian kita menggunakan metode eliminasi substitusi. Kita sama, yaitu ayam kita anggap sebagai variabel X dan nasi kita anggap sebagai variabel Y. Nah, didapatkan dua persamaan tadi, yaitu 2X ditambah Y 26.500, kemudian X ditambah Y sama dengan 16.000. Di sini, eliminasi persamaan 1 dan 2, yang pertama kali kita lakukan adalah mengeliminasi salah satu variabel. Dihilangkan variabel Y-nya, maka didapatkan X-nya adalah 10.500. Kemudian ketika didapatkan harga X-nya 10.500, kita substitusikan ke dalam persamaan kedua. Maka didapatkan Y-nya adalah 16.000 dikurangi dengan 10.500. Hasilnya adalah 5.500. Hasilnya harga satu ayamnya adalah 10.500 dan satu mangkok nasinya adalah 5.500. Sama, hasilnya sama dengan cara-cara yang sebelumnya. Jadi kalian bisa memilih salah satu metode. Tetapi untuk lebih ringkasnya menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Di sini ada latihan soal, yaitu 5 tahun yang lalu umur Nazar 2/3 dari umur Kirana. 5 tahun yang akan datang, umur Nazar sama dengan umur Kirana setahun yang lalu. Maka, berapakah umur Kirana dan umur Nazar sekarang? Ini merupakan soal yang bisa dikerjakan dengan menggunakan metode-metode seperti substitusi, eliminasi, dan eliminasi substitusi gabungan. Jadi, selamat mengerjakan, bisa sebagai latihan, nanti bisa komen di bawah. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikutin terus channel YouTube ini.